Oke, di video kali ini kita bakal ngaduin 3 buah smartphone flagship di sektor kameranya. Yes, ada iPhone 16 Pro yang tanda kutip ilegal, tapi katanya hutangnya udah dilunasin sama Apple, jadi moga-moga coming soon ya. Kemudian ada Samsung Galaxy S25 Ultra, dan satu lagi yang bisa dibilang underdog, tapi kameranya bikin gua geleng-geleng, yaitu Vivo X200 Pro. Nah, di sini kita bakal adu kameranya dalam skenario penggunaan sehari-hari, misalnya foto makanan, foto polite, foto portrait, hingga ke bagian video, dan gak lupa juga kita akan adu flare ya dari masing-masing kamera, karena ini lumayan banyak dibilangin ya. Yes, penasaran? Ada total 12 item, 10 foto dan 2 video yang bakal kita adu, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai comparisonnya, kita cek dulu specs dari tiap-tiap kamera smartphone-nya ya. Oke, kita mulai dari iPhone yang memang sebenarnya gue tuh awalnya pengennya pakai iPhone 15 Pro Max gua, tapi kayaknya kan nggak adil gitu ya, karena kan ini kan HP-HP baru, jadi gue decide untuk pakai iPhone 16 Pro aja buat diadu. Nah, iPhone 16 Pro juga sendiri ada peningkatan memang dibanding generasi sebelumnya, yang mana akan terdengar familiar, yaitu di lensa ultrawide, yang dari 12 megapiksel naik ke 48 megapiksel. Nah, di versi Pro sama Pro Max ini juga sekarang telefotonya udah sama-sama di 5x zoom ya. Jadi nggak beda kayak di 15 Pro dan 15 Pro Max. Samsung S25 Ultra, ya seperti yang gue bilang tadi, upgrade kameranya dibanding tahun lalu ya akan terdengar familiar sama karena dia naiknya di lensa ultrawide dari 12 megapiksel ke 50 megapiksel. Ya familiar kan ya. Sisanya kurang lebih sama. Nah, Vivo nih yang menurut gue kameranya berinovasi ya dengan sensor utama 50 megapiksel, ultrawide 50 megapiksel, dan periskop telefotonya 200 megapiksel yang mana Vivo juga berkolaborasi dengan Zeiss. Nah, memang kalau kalian lihat juga lingkarannya kan gede banget nih ya, dan di bagian kiri atas ini kan bolong. Ini sebenarnya karena memang modul dari 200 megapiksel dan periskop telefotonya tuh gede, makanya dia perlu space sebesar ini. Ya, jadi harapannya moga-moga yang lain ikut berinovasi juga. Sip, kita langsung masuk ke perbandingan fotonya. Oke, yang pertama, langsung aja kita adu foto makanan. Ya, ini kita lagi makan di salah satu restoran ya, yang katsu-katsuan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, secara interpretasi warna sih menurut gua yang beda-beda nih. Mana yang bagus sebenarnya balik lagi ini akan sangat subjektif. Jadi gua cuma bisa kasih penilaian based on my knowledge aja. Jadi take it with a grain of salt ya, selera orang beda-beda. Cuma kalau gua ditanya, menurut gua memang yang paling menarik mungkin yang Vivo ya, karena dia terang, warnanya juga kayak di bagian katsunya kalian lihat agak coklatnya itu lumayan pas. Dibandingin misalnya iPhone yang agak pucet ya. Dia tuh agak netral, white balance-nya dia agak kebiruan. Nah, Samsung sendiri cukup oke sebenarnya menurut gue dari segi interpretasi, cuma entah kenapa kayak dia agak gelap gitu. Nah, di Vivo sendiri gue matiin waktu itu ya si Food AI scanner-nya, jadi dia pakai netralnya, cuma ini posisinya agak terang. Vivo itu karakternya sebenarnya agak gelap-gelap, yang mana nanti kalian bakal lihat next. Cuma kalau menurut kalian sendiri gimana, apa yang paling oke, mungkin kalian bisa tulis nanti total skornya di akhir ya. Tapi kalau gue disuruh milih, mungkin gue akan milih apa ya? Gue pilih Samsung deh kali ini. Karena Samsung secara exposure overall ya masih oke, mungkin perlu diedit sedikit. Kalau Vivo agak overexposed di bagian nasinya ya. Jadi detail nasinya kurang dapet, kayak putih terang aja. Sedangkan iPhone entah kenapa kurang menggugah selera. Tapi mungkin ya ini naturalnya mungkin seperti ini kali. Gue lupa-lupa inget sih, cuma ya kurang lebih kayak gitu. Samsung takes the point this time. Kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Oke, lanjut ke foto yang kedua. Kita pakai mode portrait 2x, jadi sekitaran di 50 mm ya, tapi dia masih pakai lensa utamanya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, secara bokeh semuanya udah bagus banget ya, udah cukup natural. Cuma memang di sini kalau kita lihat skin tone, balik lagi nih agak ada perbedaan ya masing-masing ya. Kalau kita lihat dari iPhone, entah kenapa dia agak pucat, atau mungkin naturalnya mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat yang dari Android kayak S25 Ultra, warnanya udah lebih warm, warna kulitnya kayak lebih hidup gitu ya. Dan kalau Vivo, ini memang cenderungnya lebih ke terang gitu jadinya. Tapi balik lagi, kayak gue tadi bilang awal, dia itu si shadow-nya, yang bagian yang gelap, itu beneran gelap gitu. Sedangkan di iPhone sama di Samsung tuh kayak agak dinaikin, biar kelihatan agak terang gitu ya. Nah, itu yang gue lihat ngebedain si Vivo nih ya. Nanti foto ke depan kalian pasti akan lebih banyak lihat karakteristik daripada si Vivo, yang mana shadow-nya tuh dia lebih dark. Yang mana tuh kalau kita lihat kamera asli, kalau foto, memang kan shadow-nya emang dark beneran gitu. Cuma kalau dilihat di sini memang
Ya nggak terlalu beda jauh ya, balik lagi ke interpretasi warna aja nih yang agak beda-beda sama shadow dan highlights-nya. Cuma nanti ke depan mungkin kalian bisa lihat mana yang lebih oke. Tapi kalau gue disuruh pilih lagi sekali, mungkin kali ini gue akan pilih ke Vivo. Ya karena dia skin tone-nya masih oke, keterangannya juga dapet, separasi warna ke belakang juga masih oke, dan shadow-nya tadi ya, dia dapat shadow yang dark, kayak hampir nyatu sama rambut gue. Harus memilih aja ya, balik lagi subjektif. Oke, kita lanjut ke foto yang ketiga. Nah, ini kita pakai kamera utama di posisi low light, dan kalau kalian bisa lihat ya di sini ya, secara overall terang, yang paling terang malah yang iPhone ini gue lihat. Ngezoom sedikit nih ya, kita nge-crop ke bagian tulisan 1635-nya juga. Terlihat di sini yang si Samsung paling gelap, dan Vivo, balik lagi dia lumayan terang nih. Tapi memang kalau kita cek ke bagian atas nih ya, ada tulisan si Black Promise-nya. Nah, di sini ketiganya memang nggak yang fokus-fokus banget, cuma secara detail gue ngelihat yang paling detail itu adalah di Vivo, ya. Jadi terlihat jelas spellingnya nggak kabur-kabur, yang mana biasa penyakit daripada sensor gede dari kamera HP sekarang adalah dia tuh fokusnya di satu titik doang, kayak titik yang lain itu jadinya nggak fokus. Nah, kalau si Vivo ini kayak berhasil ngebalance ya, bisa dibilang ya. Terus kalau kita mau nilai warna juga, kalian bisa lihat di bagian kiri dari tangan gua, jempol gua ya, itu ada lampu kuning sebenarnya. Yang mana warnanya tercapture secara natural menurut gua di iPhone. Di Samsung ini terlalu merah. Nah, di Vivo ini agak dikuningin gitu ya. Jadi lebih kuning dibandingin yang lain. Tapi secara ketajaman overall balik lagi, Vivo menurut gua paling oke. Secara detail juga, secara noise juga, kalau kalian lihat noise-nya nih ya di bagian bawah dari tulisan 1635 GM-nya, di sini terlihat kalau Samsung dan iPhone masih agak noise, tapi Vivo dia kayak ada noise reduction-nya gitu ya, yang mana bikin fotonya mungkin agak sedikit lebih kayak cat air gitu berasanya. Jadi ya mungkin noise reduction-nya cukup agresif ya, yang ada di Vivo. Jadi kalau gue disuruh vote pilih satu, susah sih, tapi gue mungkin akan pilih ke iPhone aja, karena overall lebih neutral kali ya. Walaupun detailnya lebih banyak ada di X200 Pro. 111 ya untuk skornya ya. Sip, lanjut. Nah, ini kita foto ultra wide, ultra lebar, yang mana gue kemarin datang pameran ya, IMS, dan di sini kalian bisa lihat ya. Secara karakter warna balik lagi seperti yang gue bilang ya, di Vivo itu tuh kalau gelap dibikin gelap. Kalau kalian lihat juga, kalau kalian bandingin ya di iPhone, di bagian depan mobilnya nih ya, depan bumpernya kan gelap tuh. Memang aslinya seperti itu, tapi di Vivo tuh agak digelapin lagi gitu. Jadi kayak bagian gelap ke terangnya tuh lumayan jauh. Sedangkan di Samsung kayak semuanya diterangin. Dan ya lebar banget sampai di Samsung ini ketangkep ada tante-tante lagi lihat mobilnya. So yeah, in terms of quality kelebaran, Samsung kelihatan yang cukup lebar di antara yang lain ya, kalau kita bisa compare nih ya. Cuma balik lagi secara kualitas sih gue lihat ya sama-sama oke sih keduanya ya. Di ultrawide gue nggak ngerasa kita terlalu perlu cerewet ya. Tapi balik lagi kalau warna mungkin yang perlu ya diterangin, kalau kalian suka diterangin Samsung. Kalau suka yang netral iPhone, kalau suka yang dramatis efeknya dia di Vivo. Tapi kalau gue disuruh pilih satu, gue cenderung ke iPhone sih kayaknya ya, karena lebih netral, lebih aman buat kita ngapa-ngapain. Ya itu pilihan warna masing-masing sih. Jadi gue akan pilih ke iPhone kali ini. Next, nah selfie, ya di sini kalian bisa lihat lagi-lagi ini skin tone sih ya permainan utamanya ya pasti ya. Dan kita bisa lihat secara ketajaman pun semuanya oke. Cuma Samsung balik lagi dengan karakter yang agak merah. Vivo juga ada merahnya sedikit, tapi dia masih bagian jidatnya masih kayak agak lebih netral. Sedangkan iPhone ya totally different ya. Kayak bener-bener netral aja gitu. Dia dapat capture skin tone-nya menurut gua dengan apik ya. Nggak terlalu saturated. Dan ya paling aman di mata ya menurut gua si iPhone sih. Mungkin balik lagi mata gua sering lihatnya hasil iPhone. Jadi menurut gua kayak idealnya hasilnya kayak gitu. Cuma ya ini nggak ada yang jelek sih menurut gua. Cuma memang cara placement warnanya aja yang dia akan beda-beda. Dan ngomongin warna hitam nih, balik lagi ya. Hitam itu kan biasa pekat kan identiknya dengan shadow. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, di baju gua yang warna hitam di Vivo itu yang paling terdefinisi. Ya hitamnya ya, kayak hitamnya tuh pekat. Kalau kalian lihat di iPhone sama di Samsung, di iPhone masih hitam cuma kayak diterangin ya. Jadi kayak hampir ke abu-abu gitu ya. Nah, kalau di Samsung ini malah jadi agak kebiruan gitu ya, sedikit lebih ke cool tone gitu, white balance di bajunya.
Dan ya di Vivo menurut gue paling akurat sih secara hitam. Hitamnya tuh hitam gitu. Kalau di iPhone agak diterangin aja sedikit. Oke, jadi kalau disuruh pilih satu, ya gue sih karena selfie akan tetap milihnya ya ke iPhone karena skin tone-nya kalau selfie utama. Cuma kalau dari segi warna, Vivo oke, Samsung agak kurang kali ini di segi selfie-nya. Berarti ini udah foto yang kelima, berarti kita masuk ke foto yang keenam. Nah, kita ngomongin makro. Ya ini makro tapi pakai lensa ultra wide ya. Jadi kita deketin tuh ke barangnya. Nah, ini fotoin pisau dari Om Botak, Jerry Rig Everything ya di bagian bautnya, dan di sini kita bisa lihat ya secara detail. Balik lagi iPhone dan Samsung itu agak terangin, sedangkan si Vivo ya itu lagi gelap lagi gitu ya elemennya ya. Cuma memang gue ngerasa makro di lensa ultrawide bukan strength utama dari Vivo, karena Vivo itu bagusnya tuh di telemakro yang nanti kita juga akan lihat. Karena memang lensa makro itu kita juga ada satu lensa makro di studio ya, yang gue pelajari adalah makro itu memang bagusnya tuh harus lebih ngezoom, harus lebih tele. Yang mana lensa-lensa makro kalau kalian mungkin yang fotografer atau yang videografer yang tahu lensa Canon, Sony itu lensanya di 90 mm. Yang mana dia memang nge-compress, nge-zoom banget ya, close up banget, biar gambarnya itu kita bisa dapat secara detail dan deket gitu ya. Nah kalau ini kan kayak, ya bisa dipakai, nggak salah juga, tapi tidak sesuai esensinya gitu. Kok gue jadi yapping begini ya. Cuma intinya di bagian ini, ya lensa ultrawide, kita bisa lihat secara detail sih iPhone sama Samsung mirip-mirip. Cuma kayaknya iPhone sedikit lebih tajam ya. Lebih tajamnya maksudnya dari segi natural, karena gue ngerasa di Samsung ini agak over sharpening. Kalau kalian lihat tuh ya di bagian garis-garis lubangnya ya, itu di iPhone masih dapat kayak detail naturalnya, sedangkan di Samsung itu garisnya agak kerasa ya over sharpeningnya. Kalau di Vivo juga lumayan dapat garis-garisnya, walaupun ya tadi ya karena dia gelap ya, karena dia pengen capture shadow yang itu dramatisnya itu dengan lebih dapat gitu ya. Jadi dia kayak agak gelap aja gitu dibanding yang lain. So, kalau disuruh pilih, iPhone lagi. Next, nah ini yang gue bilang tadi, telemakro. Nah kalau ini udah nggak usah bilang, tutup mata, lihat aja langsung foto yang Vivo, karena yang lain jauh ketinggalan ya. Karena lensa telefoto yang lain kayaknya memang kurang didesain untuk makro. Jadi Vivo di sini menurut gue yang inovasinya luar biasa banget di lensa telefoto ini ya. Kalau kalian mau foto portrait, mau foto telemakro, mau foto portrait berdua sama pasangan, sama istri, ini hasilnya bagus banget. Gue kemarin waktu Chinese New Year banyak pakai foto ini dan gue happy banget sama hasilnya. Portraitnya bener-bener juara. Dan di sini kita bisa lihat untuk telemakro, di mana kalian bisa lihat nih di jam G-Shock-nya ini ya. Ini kodenya GM2100 kalau kalian yang penasaran, karena ini lumayan sering ditanyain juga. Nah di dialnya kalau kalian lihat ke dalam ya, garis-garisnya itu ya terdefinisi dengan sangat jelas. Terus di hour mark-nya juga kan dia ada garis-garis kecil tuh. Nah itu kelihatan juga ya, dan di bagian hari-harinya juga garis-garisnya. Ini tercapture kalau kalian ke toko jam, ini literally kayak foto jam mereka gitu ya. Kalau foto yang kayak jam Rolex gitu-gitu, beberapa di Instagram tuh dia fotonya proper kayak gini gitu, close up, dan harus pakai lensa telefoto. Dan ini menurut gua ya, si Vivo ini cukup pakai HP ini aja. Sekarang kalian udah bisa foto jam dengan bagus kayak gini. Jadi untuk yang ini telefoto makro atau telemakro, Vivo aja langsung. Lanjut, nah ini juga sama. Ini gue foto tele, tapi gue buat foto produk. Jadi biar lebih terkompres, tadi gue bilang ya lebih dapat detailnya, lebih dapat dramatisnya. Tapi kan karena ini bendanya lumayan gede segini, gue fotonya agak mundur. Dan kalian bisa lihat juga secara detail, balik lagi ya, di bagian badan, di bagian body Iron Man-nya ya. Kalian bisa lihat ya, di iPhone sama di Samsung ini noise-nya lumayan jauh. Kemudian warna juga di iPhone entah kenapa di lensa telefotonya dia agak menghijau begini ya. Sedangkan Vivo kayak tajam gambarnya, detailnya dapat, sampai debu-debu bagian atasnya pun itu tercapture dengan jelas. Dan warnanya pun juga netral gitu, putihnya dia putih yang benar. Jadi ya balik lagi, lensa tele di Vivo X200 Pro, boom, bagus banget gitu ya. Dan ya hopefully next year ada peningkatan dari kedua ini lagi. Jadi Vivo lagi. Oke lanjut, nah ini lensa telefotonya lagi, cuma gue foto barang agak jauh, ada pajangan di rumah ya, untuk gue bisa nge-capture teksnya, karena kan biasanya kan itu yang kita pengen ya, kalau kita foto zoom kan kita bisa dapetin teksnya. Dan di sini ada beberapa teks kecil-kecil yang gue bakal zoom bareng kalian. Nah kita bisa lihat nih, protect the joy inside of you, yang mana ya di iPhone ini masih kelihatan cukup jelas, di Samsung ini udah pecah gitu ya, soft gitu. Jadi walaupun tulisannya masih dapet, kalau kita compare sama Vivo, tuh jauh banget detailnya.
Gua lumayan main blown, dan noise-nya juga ya. Kalau kalian lihat di iPhone ya, noise-nya ya di sekitaran tulisannya, ya Samsung walaupun nggak ada noise tapi udah keburu soft. Dan di Vivo dia masih dapat tekstur dari kertasnya. Sama di atasnya ini ada semacam kayak, gua ada beli kayak pajangan untuk dinding, itu masih dapat detail tekstur daripada atasnya juga tuh. Tuh jadi ya, untuk bagian telefoto indoor ya. Jadi ini skor buat Vivo lagi. Skornya jadi berapa tadi? Ya kalian bisa lihat di sini. Pada sini. Lanjut, ini foto terakhir nih kayaknya ya. Jadi ini adalah tele full sensor. Jadi kalian bisa lihat ukurannya nih ya. 2,5 MB doang buat iPhone di format HEIF. Kalau S25 itu di 14,5 MB mode JPEG. X200 ya 38 MB. Ya, karena di 200 megapiksel ya, modenya formatnya JPEG. Nah, di sini ya balik lagi karena tadi size dan megapiksel lebih gede, kalau kita zoom ya ke bagian pempek awan nih kelihatan kalau detail paling bagus ya ada di Vivo X200 Pro. Walaupun memang gue harus bilang Samsung dengan 50 megapiksel itu nggak kalah. Kita masih bisa baca dengan jelas ya nomor telepon yang ada di bawah. Ya, jadi kalau kalian pengen pesan pempek awan, silahkan nomor teleponnya ya, dicek ya. Dan iPhone sayangnya ya itu, nggak bisa ngedapetin karena simply detailnya dia 12 megapiksel, nggak bisa dipakai buat ngezoom, dapet angka atau for pixel-pixel yang kecil tadi di bawahnya. Jadi kalau kalian pengen foto jauh dan pengen dapet detail yang maksimal, ya Vivo X200 Pro. Oke, skornya terakhir, kayaknya Vivo yang menang ya. Coba nanti kita lihat ya. Intinya semuanya bagus, tapi kalau kalian pengen something different dan pengen suka foto, kalian pengen ngarepin something yang inovatif, ya ini, Vivo X200 Pro. Oke, itu untuk bagian foto. Sekarang kita pengen cek di bagian video, ya. Nah, video kita ada tes, gue udah pakai rigging ya, untuk 3 kamera langsung ya. Jadi kita langsung lihat aja nih untuk kamera belakang. Here we go. Oke, ini dia untuk perekaman video ya, di mode video standar aja, 4K 60 ya, jadi 60 fps, dan kita bisa lihat nih ya kestabilannya kayak gimana nih. Gue pegang pakai rig yang bisa kalian lihat ya perbandingannya ya. Nah, sekarang kita pengen coba tes untuk zoomnya setelah kita jalan. Oke, nah sekarang kita masuk ke 2x ya, semua udah di 2. Nah, kalau S25 Ultra ada 3, kalau iPhone kita mesti agak geser nih ya, 3-nya ya. Nah, kalau di X200 Pro langsung 3,7 ya, karena dia lensa telenya di 3,7. Kita pindah ke lensa 5X yang ada di S25 dan iPhone juga. Nah, ini posisinya 3,7, paling kita geser dikit ke 5 nih ya. Sama gimana guys secara detail. Nah, ini bisa ke 10 kalau kalian pengen ke 10. Kelihatan jelas tulisan pempeknya ya. Dia masih bisa ke 10. Coba bisa dikit aja nih. Itu ya, kurang lebih pempek Palembangnya masih kelihatan jelas ya. Nah, jadi secara detail ya bisa kalian nilai mana yang paling oke. Maksimalnya di 20, iPhone di 15 dan Samsung di 20. So itu tadi guys untuk dari segi video, dan ya kalau kita bisa menilai pertama dari segi warna, gue ngelihat iPhone yang secara overall ya videonya oke ya, kestabilannya juga oke, warnanya juga dapet. Di Samsung sama di Vivo kalau kalian lihat dari segi warna pohonnya nih ya, ini agak aneh kayak dapet kena efek-efek sedikit kayak gitu. Sedangkan di iPhone warnanya cukup konsisten harus gue bilang. Di Vivo dia kayak ada filter abu-abunya gitu ya. Jadi itu yang agak ngebedain, kayak ada dapat apa sih fade-nya kayak gitu efeknya. Kalau di Samsung secara warna sebenarnya juga oke ya. Kita bisa lihat nih ya udah masuk ke bagian dalam. Dia mulai lebih kelihatan tadi ya. Dan di bagian zoom-nya juga kestabilannya juga semuanya udah oke gue bilang. Ngezoom sampai jauh juga secara detail juga sama sih. Tapi memang balik lagi untuk video ya entah kenapa iPhone tuh ada magic tersendirinya gitu loh. Yang smoothness-nya, kemudian ease of use-nya ya. Karena gue berapa kali kayak sempat juga testing si S25, ada momen-momen kayak shutter lag, gitu-gitu yang ada ya. Sedangkan di Vivo sendiri, ya gue ngerasa cukup bisa mengimbangi, bisa dibilang ya, nggak jauh terpaut yang sampai kayak gimana. Cuma kendala gue di Samsung mungkin lebih ke shutter lag ya, ketika kadang record video, nge-save video, itu dia kayak butuh durasi
butuh waktu sebelum kita bisa record lagi. Paling itu sih, tapi dari segi kualitas semuanya menurut gua udah oke. Nggak ada yang signifikan banget sih ya. Paling dari segi audio, yang gue lihat tadi di awal-awal Vivo kayaknya ada sedikit suara noise kayak gitu ya. Sedangkan yang lain itu sudah lebih bersih, dan Samsung yang paling kenceng suaranya kayaknya gitu. Oke, gimana menurut kalian? Komen di bawah, karena satu lagi kita masih ada video selfie. Jadi ini dia untuk rekaman video kamera selfie dari ketiga smartphone-nya ya. Kalian bisa lihat secara masing-masing angle. Kelihatan iPhone yang paling lebar di sini, Samsung yang agak nge-crop ya, tulisan bajunya nggak kelihatan. Dan Vivo ini kurang lebih sama. Cuma warnanya kerasa Vivo kontrasti banget ya, kayak di rambut tuh gelap banget ya hitamnya ya. Sedangkan di Samsung skin tone-nya agak aneh nih kelihatan dari layar. Dan iPhone yes yang paling natural nih kalau kita ngomongin video, terutama di segi skin tone-nya. Gimana menurut kalian? Ini lagi agak mendung juga, jadi warna akan agak challenging sih di sini. Gitu. Ini 4K 60 fps, dan kita coba lari ya kali ya. Oke, yang paling stabil boleh di komen di bawah. Oke, untuk kamera selfie video ya, kalau kalian lihat memang secara warna balik lagi kayak beda-beda kayak gitu. iPhone yang mungkin balik lagi mata gua ini ya, faktor mata gua yang sering lihat iPhone secara warna menurut gua yang gua kayak familiar kali ya. Cuma memang rambutnya kayak karena rambut gua hitam, kayaknya diterangin banget kayaknya sama dia ya. Cuma kalau ngomongin warna juga kita lihat di Samsung, itu dia kayak agak kehijauan gitu, kayak agak dekil gitu ya. Entah kenapa berasanya kayak skin tone-nya kita tuh kayak kurang keluar warnanya gitu. Nah kalau di Vivo sendiri, sebenarnya warnanya termasuk oke, cuma gue berasa agak soft gitu gambarnya. Jadi nggak setajam yang ada di iPhone ataupun yang ada di Samsung. Gitu, kayak ada filter, walaupun filternya udah gue matiin semua sih. Ini bener-bener emang aslinya secara lensa kayaknya agak sedikit soft memangnya di bagian lensa selfie-nya dibandingin sama Samsung ataupun iPhone. Tapi ya nggak yang sampai jomplang, cuma noticeable aja kalau kalian side by side compare ya fotonya gitu ya, atau videonya. Jadi yang untuk video ini, ya balik lagi gue serahin ini ke kalian, videonya mana yang paling oke, kalian yang komenin aja di bawah. Oke, last but not least, kita bakal ngecekin flare ya. Nah, kita kan sebagai referensi, iPhone kan terkenal dengan HP yang paling flare ya. Jangan ngomong pakai P depannya ya, pakai F ini ya, flare ya. Jadi kita coba lihat nih ya. Nah, kita akan coba bandingin di lensa ultrawide. Sebenarnya iPhone 16 ini gue ngerasa flare-nya minimal banget gitu. Cuma memang kalau ketika dinaikin di lensa utama dan juga di lensa telefotonya, memang flare-nya semakin besar. Nah, gimana dengan Samsung? Nah, kita coba lihat nih ya. Di lensa utama, dia ada flare juga. Di lensa ultrawide, ada flare-nya juga. Dan kalau kita cek ke lensa yang lain, kita coba zoom nih ya. Di lensa 3X ada tuh ya flare-nya. Ini gue tembak ke lampu jalan di depan rumah gua. Dan di lensa 5X-nya juga ada flare. Cuma memang ini tipis flare-nya di lensa 5X-nya. Tuh kalian lihat ya. Terakhir X200 Pro di lensa ultrawide itu ada flare-nya terdefinisi itu ya. Di lensa utama itu yes kalian bisa lihat juga ada lensa 3.7x. Nah ini yang cukup parah gue ngeliat ya, dan dia kayak nggak bisa fokus gitu ke lampunya karena flare-nya ini tuh. Kayak dia agak kebingungan gitu ya, kayak fokus ke flare-nya atau fokus ke lampunya gitu kan. Gue lagi syuting ke arah pohon. Dan kalau kita bandingin nih secara side by side ya memang ya, harus gue bilang secara warna itu di lensa ultrawide-nya iPhone itu yang nggak ada flare. Dia punya warna tuh paling natural dan nggak ada pantulan. Bukan pantulan, nggak ada reflection atau nggak ada color fringing yang warna-warninya kayak gitu loh. Itu kan biasa ada di coating lensanya, yang biasanya kalau lensa itu semakin berkualitas kayak pantulan daripada kalau kalian tembak ke cahaya atau sunring ya kalau mungkin ya terminologinya ya. Itu dia lebih bagus di iPhone memang, tapi memang itu cuma di lensa ultrawide-nya aja. Kalau masuk ke lensa utama, semuanya udah kurang lebih mirip-mirip ya dari segi warna, dari segi flare-nya itu emang kelihatan tuh ya ada kayak rainbow-nya ya, ada merah, ada birunya gitu ya. Sedangkan di lensa telefotonya lebih terdefinisi lagi nih kalau di iPhone tuh ada biru merahnya ya.
Itu aja guys untuk comparison kamera kali ini. Semoga kalian ngedapetin informasi yang jelas bagaimana level dari smartphone dengan kamera yang bisa dibilang terbaik saat ini ya. Harus gue bilang Vivo untuk foto dia udah bisa gantiin kamera proper, kamera pocket, bahkan kamera yang bisa dibilang ya kamera yang punya lensa yang bagus. Ini udah berani diadu ya, terutama di lensa telefotonya tadi. Jadi kalau gua sih untuk liburan pede aja, cukup bawa ini satu, udah bakal mendapatkan foto yang hasilnya bakalan bagus-bagus. Cuma untuk konten menurut gue ya mungkin Samsung dan iPhone ini masih jadi pilihan yang oke, karena dia cukup balance ya secara keseluruhan penggunaan OS juga. Kalau Android ngomongin Samsung One UI juga nyaman banget, walaupun ya One UI 7 kayaknya masih belum giliran ya ke HP-HP Samsung yang lain. Padahal kan janjinya update software 7 tahun gitu kan. Sedangkan iPhone ya masih ilegal, kita tunggu aja. Semoga segera masuk ke Indonesia karena utangnya udah dibayar. Oke, itu aja. Thank you semua teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau iya bisa bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke Basic Data YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Kita blind testin lagi aja apa ya? Udah lama.